seperti saat pertama aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Haus nih, kamu tahu nggak tempat minuman enak? Aku tahu sih di bawah namanya Milk Square. Dia itu menjual olahan susu murni. Ayo kita ke sana. Ayo. Ayo. Yes. Banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Gimana Dik? Enak? Iyalah, karena dia menggunakan bahan baku yang berkualitas. Dari mana dia dapat bahan baku? Oh iya, dari mana ya? Nah, buat kawan yang masih penasaran dari mana mereka pengolahan bahan bakunya, bagaimana kalau kita tanya-tanya aja langsung ke dalam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5 SPPMA ABC akan mewawancarai usaha susu murni Milk Square terkait perencanaan operasional dan produksinya. Namun sebelum mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Raihan dari rekan saya. Nama aku Anita. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Saya Ikhlas Tuhani. Baik, Kak, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama, Kak. Bisa tolong dijelaskan nggak, Kak, latar belakang dan tujuan berdirinya usaha ini, Kak? Latar belakang itu kami berdirinya di bulan November tahun 2002. Tujuannya untuk mengembangkan usaha susu murni. Mungkin langsung ke pertanyaan saya. Untuk perencanaan film bahan bakunya ini memang udah dari awal dari Jepang atau udah dari awal tuh untuk ambilnya dari Jepang. Jadi usaha ini tuh, Kak, memang dibuat untuk memasarkan produk dari sirup atau usaha ini tuh yang hadir duluan, Kak, baru bermitra dengan sirup? Emang mengembangkan dari sirup. Kalau untuk bahan baku dari sirup ini sendiri ada kelebihan nggak, Kak? Atau ada yang membedakannya gitu dari merek lain, Kak? Kalau dari kualitasnya itu sama, akan tetapi keunggulan pemasarannya dari sirup ini luas. Jadi menjadi brand mungkin dari pasti ada nggak terjadi masalah ataupun kendala dalam kayak perawatan pemasaran itu paling ya keterlambatan pengantaran dari seluruh kampus sebelumnya, terus cuaca. Seberapa sering kira-kira, Kak, terjadi kendala kayak gitu, Kak? Sering sih, karena kan dari Singkap itu dari Solo ya. Jadi di sisi itu sering macet. Jadi ada kendala. Lagi akhir-akhir ini nggak? Ya, bukan ada rencana. Kalau dari kakak sendiri gimana nih langkah untuk mengatasi kendala sih? Biasanya kami stok susunya lebih baik. Kalau seandainya bahan bakunya habis, Kak, cuman pengantarnya terlambat, gimana, Kak? Karena ada opsi lain sih susunya, tapi kan tidak bisa. Kalau pakai bahan baku dari sumber lain tuh, Kak, apakah ada diseleksi dulu atau dipilih dulu atau random aja, Kak? Diseleksi dulu sih. Soalnya takutnya nanti nantinya berpengaruh sama rasa yang. Kalau untuk bahan baku dari pemasok lain itu harus dilihat gimana kriteria ataupun syarat. Lebih ke rasanya. Berarti kalau dari sumber lain tuh, Kak, ada beda nggak sih, Kak, rasanya itu, Kak, atau kualitas itu kalau pakai bahan dari sirup dengan bahan dari sumber lain? Kualitasnya kami cari yang lebih mendekati, soalnya ini kan susu murni. Jadi tapi opsi lain kami itu intinya mendekati kualitas yang sama susu murni yang kami pakai. Kalau untuk proses pengolahannya, apakah ada perbedaan kan antara susu murni dan sirup dengan kualitas? Tidak ada sih.
Kalau dari segi harga mana yang lebih murah ya? Yang dari Sulkam atau yang dari sumber lain enggak? Lebih murah dari Sulkam. Berapa kira-kira yang enggak presentasi bedanya? Kalau untuk perbedaan harga tersebut tuh, kalau produk yang dijualnya dan juga enggak ada harganya Kak? Enggak. Enggak. Karena kan untuk opsi penggantinya tuh dalam jadi paling karena keterlambatan itu paling sejam 2 jam, tapi gajinya juga enggak banyak. Mungkin dari konsumen itu tahu nggak Kak antara terjadinya perubahan sama misalnya antara kami dengan produk lain? Mungkin rasanya sama gitu. Aku juga nyobanya sama-sama. Kalau dari segi pengolahannya ada beda nggak? Pengolahan susu dari beda sumber gitu? Enggak ada sama. Sama aja kan? Kalau misalnya pakai sumber lain gitu Kak, itu ada hubungan mitra nggak Kak? Itu kalau misalnya dari Sulkam habis, pasti langsung ke sana gitu Kak? Enggak ada. Jadi sumber lain itu nggak diganti gitu? Ya, tergantung stok. Misalnya kami beli di tempat A kosong, nanti kami ganti. Soalnya ini bukan kayak kalau di Sulkam kan harus beda di Sulkam, dan ini bisa. Kalau untuk sekali pemasangan bahan baku, berapa liter kira-kira Kak? Atau berapa bungkus gitu Kak? Biasanya sih rata-ratanya tuh 30 sampai 50. Dan untuk pengantaran dari Sulkamnya tuh 3 kali dan 7. Jadi sekali pengantarannya 30. Kalau terkena 8 baku tadi misalnya Kak, balik lagi kalau kita pakai sumber lain itu sekedar membeli untuk sedikit aja menunggu yang dari Sulkam datang atau langsung beli banyak dari sumber lain gitu Kak? Sedikit lebih untuk menunggu yang dari Sulkam datang juga kan? Karena juga kami udah beli tapi nggak pakai. Kalau kalian nggak pakai ini kan? Nanti kan kalau yang itu tuh bisa bersimpan lama. Kalau ini kan cuma sedikit gitu kan. Nah kalau yang setelah itu bisa sebulanan. Nah jadi nanti misalnya ada 2 stok. Nah nanti kalau misalnya ada kendala di minggu depannya atau jadi sih. Berarti ada perbedaannya Kak antara tahan lamanya dari Sulkam sama dari sumber lain? Iya beda. Kalau ini kan emang susu murni yang susu pasteurisasi kan. Nah kalau yang ini tuh sumber yang udah diolah dari pabrik. Jadi karena dari Sulkam lebih murni makanya lebih cepat itu ya? Untuk bahan baku itu kan sudah diketahui Pak, dan di stok berapa liternya. Biasanya paling cepat habis itu berapa hari? Itu kan pengantarannya terus sekali 2 hari. Jadi biasanya sekarang susunya rata besok udah habis. Rata-rata penjualan saya apa? Tetapnya rata-rata 50 sampai 70. Oke Kak, mungkin sekian aja untuk pertanyaan dari kami Kak. Terima kasih untuk waktunya Kak. Milk Square adalah sebuah usaha yang didirikan pada bulan November tahun 2022 dengan tujuan untuk mengembangkan dan memasarkan olahan susu murni dari Sulkam Dairy Farm. Meskipun usaha ini telah berjalan dengan cukup baik, mereka sering menghadapi masalah keterlambatan pengiriman bahan baku dari Sulkam yang disebabkan oleh kemacetan lalu lintas dan kondisi cuaca yang ekstrim. Untuk mengatasi keterlambatan ini, Milk Square biasanya menyimpan stok bahan baku lebih banyak dari biasanya atau memesan bahan baku dari sumber lain. Namun, bahan baku alternatif ini seringkali lebih mahal dan dipilih tanpa perencanaan yang matang. Meskipun selalu diseleksi untuk memastikan kualitas sumber dan rasa yang mendekati dari Sulkam, perbedaan harga antara susu dari Sulkam dan sumber lain biasanya mencapai 5.000 hingga 10.000 rupiah. Tetapi, hal ini tidak mempengaruhi harga produk akhir yang dijual ke konsumen. Konsumen juga tidak mengetahui adanya perubahan bahan baku karena pengolahan susu dilakukan dengan cara yang sama. Pengantaran dari Sulkam dilakukan 3 kali seminggu dengan jumlah 30-50 liter per minggu. Dan bahan baku dari Sulkam dari sumber lain ini disimpan untuk digunakan saat stok dari Sulkam. Nah, setelah melakukan wawancara,
terdapat beberapa kondisi yang kami temui dari usaha Mixco itu sendiri. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam pengiriman bahan baku. Pengiriman bahan baku dari Sirukam Dairy Farm sering terjadi keterlambatan karena kemacetan lalu lintas dan juga cuaca yang ekstrim, mengakibatkan jadwal pada produksi Mixco itu sendiri terganggu. Selanjutnya kondisi yang kedua yaitu ketergantungan pada sumber alternatif. Ketika terjadinya keterlambatan dalam pengiriman bahan baku, Mixco itu sendiri terpaksa mencari bahan baku lain dengan harga yang lebih mahal dan juga konsistensi yang tidak sama. Dan kondisi yang ketiga yaitu perencanaan dan pengelolaan stok yang tidak optimal. Saat ini, pengelolaan stok bahan baku dilakukan secara manual dan tidak terstruktur, sehingga mengakibatkan ketergantungan pada pembelian bahan baku alternatif tanpa perencanaan yang baik. Dan kondisi yang keempat yaitu biaya operasional yang meningkat. Karena menggunakan bahan baku dari sumber lain dengan harga yang lebih mahal mengakibatkan biaya operasional meningkat. Dan meskipun harga akhir produk tersebut sama. Nah, ada kriteria dari hasil audit yang kami lakukan pada usaha Mixco. Yang pertama yaitu ketetapan waktu pengiriman. Pengiriman bahan baku dari Sirukam harus dilakukan sesuai jadwal tanpa penundaan untuk memastikan kelancaran produksi. Yang kedua, kualitas bahan baku. Bahan baku yang digunakan harus memiliki kualitas dan rasa yang konsisten dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mixco untuk menjaga kepuasan konsumen. Yang ketiga, efisiensi biaya. Penggunaan bahan baku harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya untuk menjaga profitabilitas usaha tanpa mengorbankan kualitas produk. Nah, penyebab dari audit ini adalah yang pertama yaitu faktor eksternal, yaitu kemacetan dan cuaca yang tidak bisa dikendalikan oleh Mixco, sehingga menyebabkan keterlambatan pengantaran bahan baku. Yang kedua yaitu kurangnya perencanaan cadangan bahan baku yang terstruktur dan efisien, sehingga membuat ketergantungan kepada bahan baku alternatif. Nah, dari hasil audit kami didapatkan beberapa akibat. Akibat pertama itu meningkatnya biaya operasional. Penggunaan bahan baku dari sumber lain yang lebih mahal dapat meningkatkan biaya operasional dan dapat mengurangi profitabilitas dari usaha. Akibat yang kedua itu konsistensi produk yang terganggu. Meskipun perbedaan rasa tidak terlalu signifikan, tetapi ketergantungan pada sumber lain yang tidak konsisten dapat berisiko pada kualitas produk di masa depan. Nah, akibat yang ketiga itu ada pengelolaan stok yang tidak efisien. Pembelian bahan baku secara acak dan tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan penyimpanan yang berlebih atau berkurangnya stok, yang mana dapat mempengaruhi produksi operasi dari Mixco itu sendiri. Berikutnya, kami akan memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh usaha susu murni saudara Mixco untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama itu adalah meningkatkan perencanaan dan pengelolaan stok. Implementasikan sistem manajemen inventaris untuk memantau stok bahan baku secara real time. Ini dapat membantu usaha untuk merencanakan kebutuhan bahan baku secara tepat, serta menentukan waktu pemesanan dengan mempertimbangkan kemungkinan keterlambatan yang mungkin terjadi. Ini dapat mengurangi ketergantungan usaha pada bahan baku alternatif yang tidak masuk ke dalam perencanaan. Yang kedua adalah diversifikasi sumber bahan baku. Usaha susu murni Mixco juga dapat melakukan atau menjalin hubungan kemitraan dengan beberapa pemasok bahan baku alternatif yang tentunya telah terverifikasi untuk memastikan bahan baku dengan kualitas dan harga yang aman serta stabil. Dengan begini, usaha Mixco dapat mengurangi penggunaan bahan baku alternatif yang random dan tidak terencana sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengoptimalan pengiriman. Mixco juga dapat berkonsultasi dengan pihak Sirukam Dairy Farm terkait rute pengiriman ataupun jadwal pengiriman yang akan dilakukan, yaitu dengan mempertimbangkan jadwal pengiriman yang sekiranya itu tidak rentan terhadap kemacetan. Misalnya dengan melakukan pengiriman pada pagi hari ataupun pada malam hari,
serta mempertimbangkan penggunaan jasa logistik profesional untuk pengiriman bahan baku guna memastikan ketepatan waktu tersebut. Come on, Harry, we want to say goodnight to you. Ayo cek itu level. Nah, ada kriteria. Baik, berikutnya saya akan Dan Sepertinya ini kayak itu kan tuh lanjut nikah atau tuh taruh dulu loh karena nggak wawancara. Oh iya. jadi kan setelah sampai situ, ini kan udah minum enak banget ya, jadi penasaran gimana iya rasanya segar banget ya, jadi penasaran dari mana mereka dapat makan. Tunggu cibukan.